Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faizah Laylatul Alia, nomor presensi 12. Perkenalkan, nama saya Lukna Nadia Mandiri, nomor presensi 19. Perkenalkan, nama saya Fini Nailamanjaya, nomor presensi 35. Perkenalkan, nama saya Bunari Akila, nomor presensi 7. Yang pertama adalah hakikat ilmu fisika. Fisika secara istilah adalah salah satu cabang sains yang mempelajari suatu gejala atau fenomena alam dan interaksi yang menyertainya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Penjelasan hakikat fisika. Yang pertama, fisika sebagai produk, yaitu hasil penemuan dan penyelidikan dilakukan dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan. Dalam fisika, kumpulan pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan model. Fakta adalah suatu kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang terjadi di alam. Konsep atraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Prinsip pola umum atau generalisasi dari hubungan antara fakta dan konsep. Rumus pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat langsung diamati, membantu memahami suatu fenomena alam dan teori. Fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan untuk menjelaskan pengetahuan dan menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan berbagai masalah. Indikator dari setiap proses meliputi mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merumuskan masalah, menafsirkan informasi, dan berkomunikasi. Fisika sebagai sikap. Fisika dipandang kreatif karena ide-ide dan penjelasan dari gejala alam disusun dengan pikiran dan sikap. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan, yaitu rasa ingin tahu, objektif, teliti, bertanggung jawab, kreatif, pikiran yang terbuka, tekun, dan tidak mudah. Kedua, cabang fisika. Cabang fisika yang pertama yaitu fisika mekanika. Fisika mekanika yaitu fisika yang mempelajari gerakan benda dan gaya yang mempengaruhinya. Contohnya, gerak mobil, jatuhnya apel, dan hukum Newton. Selanjutnya ada fisika termodinamika. Fisika yang mempelajari hubungan antara suhu, panas, dan energi. Contohnya, perubahan wujud zat, mesin uap, dan kulkas. Kemudian terdapat fisika elektromagnetik. Fisika yang mempelajari fenomena listrik dan magnet, termasuk gelombang elektromagnetik. Contohnya, listrik rumah, medan magnet, dan motor listrik. Kemudian terdapat fisika optik. Fisika yang mempelajari sifat dan perilaku cahaya. Contoh, pembiasan, lensa, cermin, dan pelangi. Kemudian terdapat fisika gelombang dan bunyi. Fisika yang mempelajari gelombang dan karakteristiknya. Contoh, suara gitar, gelombang laut, dan gema. Kemudian terdapat fisika kuantum. Fisika yang mempelajari perilaku partikel-partikel kecil seperti atom dan subatom. Kemudian terdapat fisika nuklir. Fisika yang mempelajari sifat dan perilaku inti atom. Kemudian terdapat astrofisika. Fisika yang mempelajari alam semesta termasuk bintang, galaksi, dan kosmos. Kemudian terdapat fisika partikel. Fisika yang mempelajari perilaku partikel-partikel elementer seperti quark dan lepton. Yang terdapat fisika material. Fisika yang mempelajari sifat dan perilaku material seperti struktur dan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir terdapat biofisika. Fisika yang mempelajari fenomena fisika dalam sistem biologi. Yang ketiga, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. 1. Syarat pengetahuan dikatakan ilmiah. A. Objektif, yaitu pengetahuan sesuai dengan objek yang diamati dan didukung oleh fakta empiris, tidak didasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. B. Metodik, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. C. Sistematik, yaitu pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. D. Berlaku umum, yaitu pengetahuan yang berlaku untuk semua orang atau kelompok tertentu dengan cara eksperimen yang sama dan memperoleh hasil yang sama. Kedua, karakteristik metode ilmiah. A. Bersifat kritis dan analitis, mampu menelaah masalah secara mendalam dan teliti. B. Bersifat logis, berpikir runtut dan masuk akal. C. Bersifat objektif, berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. D. Bersifat empiris, berdasarkan pengalaman nyata dan dapat diuji. E. Bersifat konseptual, memakai kerangka pemikiran yang jelas. 4. Langkah metode ilmiah. Langkah metode ilmiah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan masalah dan langkah yang terstruktur secara sistematis di metode ilmiah yang meliputi 1. Observasi.
Observasi adalah memperhatikan fenomena atau masalah yang ingin diteliti, merumuskan masalah, mengidentifikasi atau merumuskan masalah yang jelas dalam bentuk pertanyaan. 3. Mengumpulkan informasi, mencari informasi terkait dari berbagai sumber untuk memahami masalah dengan lebih baik. 4. Merumuskan hipotesis, membuat dugaan sementara atau jawaban awal atas masalah yang dirumuskan. Merancang eksperimen, merencanakan cara, variabel, dan prosedur hipotesis. 6. Melakukan eksperimen, mengumpulkan data melalui percobaan atau observasi sesuai rancangan. 7. Menganalisis data, mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh, menarik kesimpulan, membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis. 9. Publikasi hasil, menyampaikan hasil penelitian kepada pihak lain melalui laporan atau publikasi ilmiah. Yang kelima ada keselamatan kerja di laboratorium. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyebab kecelakaan di laboratorium, yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri, ceroboh dan tidak mematuhi prosedur keamanan, penyalahgunaan alat atau bahan, tidak menyimpan bahan kimia dengan aman. 2. Peraturan keselamatan di laboratorium. 1. Yaitu ikuti semua petunjuk. Yang kedua, lakukan eksperimen sesuai prosedur. Ketiga, gunakan alat pelindung diri. Yang keempat, berhati-hati agar tidak menumpahkan atau mencampur bahan kimia tanpa izin. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah kerja. Yang keenam, jangan makan dan minum di laboratorium. Yang ketujuh, bersihkan meja dan kembalikan peralatan setelah digunakan. Yang kedelapan, pastikan tangan kering saat menggunakan peralatan listrik dan hindari stop kontak berlebih. Yang kesembilan, kenali dan pahami simbol bahaya bahan kimia. 6. Alat pelindung diri di laboratorium. Yang pertama terdapat kacamata untuk melindungi mata kita saat bekerja menggunakan zat yang berbahaya. Yang kedua terdapat masker agar kita tidak menghirup zat kimia dan gas berbahaya yang terbentuk saat melakukan eksperimen. Yang ketiga ada sarung tangan untuk melindungi tangan kita saat mengambil zat yang berbahaya. Selain itu, lindungi juga kaki kita dengan menggunakan kaos kaki dan sepatu. Keempat ada jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan tubuh kita dari zat tertentu yang berbahaya. 7. Simbol keselamatan laboratorium. 1. Flammable. Lambang ini menandakan zat kimia mudah terbakar sehingga jauhkan dari panas dan api, contoh bensin dan kerosin. Kedua, eksplosif. Lambang ini menandakan zat kimia mudah meledak jika terkena benturan, panas atau api, contoh TNT dan amonium nitrat. Ketiga, iritan. Lambang ini menandakan zat kimia dapat mengiritasi sehingga hindari kontak dengan kulit atau mata dan hindari terhirup, contoh fenol dan uap bromin. Keempat, korosif. Lambang ini menandakan zat kimia bersifat korosif atau berkarat sehingga hindari kontak dengan mata atau kulit. Contoh, asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat. Kelima, toksik. Lambang ini menandakan zat kimia mengandung racun sehingga dilarang untuk menghirup, menelan, atau menyentuhnya tanpa menggunakan alat. Contoh, cyanida, metanol, dan klorin. Keenam, dangerous for the environment. Lambang ini menandakan zat kimia berbahaya bagi lingkungan sehingga dilarang membuang zat ini sembarangan karena dapat membahayakan makhluk hidup. Contoh, merkuri dan timbel. Yang ketujuh, radioaktif. Lambang ini menandakan zat radioaktif yang dapat memancarkan radiasi sehingga hindari kontak dengan zat ini dalam jarak yang dekat. Contoh, uranium, plutonium, dan radium. Halo, di sini saya akan menjelaskan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Fisika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknologi, energi, transportasi, dan kesehatan. Penerapan prinsip-prinsip fisika memungkinkan pengembangan berbagai alat dan sistem yang mempermudah manusia. Peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teknologi, fisika menjadi dasar dari berbagai teknologi digunakan, seperti komputer, ponsel, televisi, dan peralatan rumah tangga. Di transportasi, prinsip-prinsip fisika digunakan dalam perencanaan. Kedua, dalam transportasi, prinsip-prinsip fisika digunakan dalam perancangan kendaraan, mulai dari sepeda hingga pesawat terbang. Energi, fisika membantu dalam pengembangan berbagai isu energi, termasuk energi terbarukan seperti tenaga surya yang dari matahari dan angin, serta energi nuklir. Dalam kesehatan, fisika berperan dalam bidang kedokteran termasuk dalam pengembangan peralatan medis, CT scan, MRI, dan alat terapi radiasi.